Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat datang di ibadah perayaan Natal Umum GMI Immanuel Banjarmasin Sabtu 24 Desember 2022. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus? Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Teman-teman P3MI apa kabarnya? Luar biasa. Shalom kaum P2MI. Luar biasa. Shalom kaum PWMI. Siapa lagi ya Kak? Ini kurang nih Kak. Sekolah minggu. Oh iya, satu lagi sekolah minggu. Kita sapa yuk. Shalom anak-anak sekolah minggu. Saya juga ingin menyapa pelayan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta Erwin Daud, selamat melayani. Selamat sore. Kayaknya kurang semangat nih Kak. Iya. Semangat kita harus bernyanyi dulu. Boleh. Supaya sukacita kita penuh untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, kami mengundang semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Selamat datang Yesus Tuhanku. Boleh sambil bertepuk tangan dan menyapa kiri kanan kita masing-masing. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia, dalam jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat dengan berita surga dan bergema. Tunggu bersembunyi, Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang dipalungkannya. Salam salam. Ayat ketiga. Otomatis datang murid bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan nur dipersembahkan akan hormat raja dan Samanya. Salam salam. salam, 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 salam. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan kami membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu ibadah. Dan yang terakhir adalah penutup dan ramah tamah. Dan sekarang kita akan masuk pada acara yang kedua yaitu sambutan. Mari kita mendengarkan sambutan oleh Bapak M. Tambulon. Kami persilakan. Kami dulu. Duduk. Dipersilakan duduk. Salam, selamat sore menjelang perayaan Natal malam hari. Yang terhormat pimpinan jemaat Bapak Pendeta James dan juga selaku hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Pendeta Erwin, para pimpinan organ GMI Immanuel Banjarmasin, dan hadirin masa raya Natal yang berbahagia. Dalam refleksi kali ini terasa memang bahwa kita di penghujung tahun
dan ditibakan kembali pada Natal berikutnya. Ini adalah karunia dan buat kita ini sesuatu yang luar biasa. Tema Natal kali ini sebagaimana tersadur dari Matius 2 ayat 12 yang dalam perjalanannya ada orang Majus ketika melihat bintang timur dan mengikuti, dan saat-saat mereka bertanya-tanya, Herodes meminta untuk bertemu, dan sebenarnya ini hanya sebuah siasat agar Herodes nanti di dalam proses mengaktualisasi dan menstatus quo-kan tahtanya agar tidak terganggu selaku raja, tentu punya keinginan-keinginan yang luar biasa. Akhirnya ketika orang Majus sudah bertemu dan melihat Yesus dalam palungan dan ada di sana kedua orang tua Yusuf dan Maria, akhirnya mereka juga karena sudah diingatkan dalam mimpi, akhirnya mereka akan kembali melalui jalan lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, jalan lain ini tentu dalam rangka menghindari sesuatu masalah, dan buat kita ini juga menjadi peringatan. Jangan kita sudah mengetahui di depan ada jurang, masih juga kita jalani, tentu kita akan mencari jalan lain. Dan oleh karena itu ini juga merupakan bagian dari peringatan buat kita semua agar banyak cara untuk kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk menghindari berbagai masalah, dan terutama anak-anak muda ini dalam situasi tertentu memang kelihatan sepele, tetapi situasi hegemoni saat ini yang terjadi di perkotaan, jangan hanya oleh bertatap mata atau ada sentilan mulut yang memang tidak bersahabat, kita jangan melayani. Tinggalkan, toh kita juga tidak mengenal orang-orang yang memang ada di sekeliling kita. Apabila kita berselisih pendapat, sebaiknya ditinggalkan. Inilah pesan yang ingin disampaikan dalam tema Natal kali ini. Artinya harus mencari jalan lain untuk kembali ke negerinya. Ke negerinya dalam pengertian, inilah ada rumah kita. Ini adalah agama kita. Ini adalah keikutan serta kita dan kekukuhan kita yang kita imani. Oleh karena itu, apapun cara orang untuk mengatakan sesuatu yang untuk menggoyahkan iman kita, tentu kita akan berbuat bagaimana caranya untuk menghindar, untuk dapat kembali selalu ke rumah kita dengan berbagai cara dan berbagai jalan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Pendeta James dan juga Pendeta Erwin Jaud, serta seluruh perangkat masa raya Natal yang kali ini yang sudah berjibaku luar biasa menyiapkan perayaan kali ini, saya atas nama Ketua Jemaat tentu mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, dan ini adalah perayaan kita bersama. Mari kita rayakan dengan sukacita dan tentu dengan kekuatan iman kita, dan berharap pada jelang tahun 2023 yang mau kita akhiri sebentar, kita akan hadapi nanti, dan mengakhiri 2022 ini menjadi semangat buat kita, dan ragam hal memang yang kita inginkan dari perayaan ini, dan tentu sebagai refleksi buat kita, mari sama-sama kita menjaga iman kita agar tetap di keyakinan kita, agar kita bisa tetap tertuju meskipun harus mencari jalan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baiklah, kita akan masuk kepada acara ketiga, yaitu ibadah. Jemaat Tuhan boleh menyiapkan hati untuk Tuhan. Kepada pelayan kami persilahkan.
Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Sudah masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kita. Saya mengundang kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, saya undang kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, baik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang kidung malaikat bergembira. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Baik, yang kedua, mulai gembala. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tanda baik yang ketiga, saya menyaksikan waktu bangkit berdiri. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan pada Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ini kami segenap hamba-Mu datang merendahkan diri bersyukur di hadapan Tuhan. Atas luar biasa kasih penyertaan Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami boleh ada saat ini di ruangan ini, bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan telah persiapkan kami, jiwa-jiwa yang rindu akan menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap momen, buat setiap kebersamaan. Saat ini kami mengundang, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membentengi ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya nanti. Dan ketika kami kembali nanti Tuhan, kami membawa berkat-berkat sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua benar-benar adalah orang-orang yang terpilih ketika kita boleh hadir di tempat ini.
Kita merasakan begitu besarnya kasih Tuhan dan Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Kita akan kembali menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Katakanlah sungguh-sungguh, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ambil lagi pujian ini, kita katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu saat ini Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hati bahwa Yesus kau sungguh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Benar Tuhan, kerinduan kami memuji dan menyembah-Mu. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Kayak ada suara tapi di mana ya? Suara nyanyian ini di mana ya, Pak? Di Metodis Manuel. Oke. Pusing banget, banyak tugas, uang kos belum dibayar, makan cuma sekali lagi. Aduh, pusing banget hidup gua ini, Kak. Gimana ya ini? Hei, kok kamu ngomongnya begitu sih? Sebentar lagi kan hari Natal, jadi kita harus bergembira dong menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Iya, kamu tidak usah khawatir tentang masalah kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk teman-teman bertiga ini. Mari kita bernyanyi. Aduh, sudah Natal tapi belum punya pasangan lagi. Udah ada pohon Natal tapi kemana foto-foto pasangan ini masih jomblo guys. Aduh, gimana ya? Hatiku kosong loh, gitu loh. Tenang Besti. Daripada kamu mikirin cinta-cintaan, mending mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Seperti Paulus. Kita
Sungguh persembahan yang luar biasa. Kita akan kembali menyaksikan sebuah puisi yang akan dipersembahkan oleh Maista Bulan. Selamat datang di hatiku. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang di padang rumput di lembah sepi. Meringkuk dalam sebuah selimut malam yang dingin, beberapa gembala dan domba-gembala. Sayup-sayup ada suara pujian turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun, segala yang hidup menatap angkasa dengan penuh tentara surgawi. Dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan padanya. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Papa, selamat datang di hati Mama, selamat datang di hatiku. Haleluya. Baiklah, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam proses penyalaan lilin. Untuk nama-nama yang nanti saya panggil, dimohon untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Dan kita akan mengiringi proses penyalaan lilin dengan pujian yang mengatakan Kau kudus di langit berkati. Penyalaan lilin yang pertama perwakilan sekali ini oleh Max Tampu Bolon. Silakan maju ke depan. Susah. Kan next ada lilin terus. Pasti ada lilin. Yang aja bilang aja. Di sinar pengharapan yang dihentikan sekarang benar, dan bangsanya telah beroleh melihat
Kita akan mendengarkan kembali persembahan pujian yang dipersembahkan oleh PWNI.
Oke, tadi kalau ibu-ibunya sudah maju, kayaknya nggak adil nih kalau bapak-bapaknya nggak maju. Dan oleh sebab itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari P2MI. Mari kita kedua ini. Kedua ini itu para bapak. Jadi kalau anak muda nggak boleh naik. Yang bapak kalau masih duduk berarti menganggap anak muda. Mari Pak Ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kembali kita akan menyaksikan, tapi yang kali ini kita akan menyaksikan video mengenai kisah orang Majus. Selamat menyaksikan.
Tiga orang Majus. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus, terdapat tiga orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk mencarinya. Melchior, Baltasar, dan Kaspar merasa yakin akan perhitungan astrologi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Melewati gurun, melewati satu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang, segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Senyum bahagia terpancar dari wajah tiga orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahirannya kepada Herodes.
Demikianlah film pendek yang dapat kita saksikan untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai kisah orang Majus yang sesuai dengan tema kita, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya. Kita akan mengangkat pujian di malam gelap sunyi senyap sehingga kita untuk bangkit berdiri. Nyanyi yang
Sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena untuk yang kesekian kalinya kami boleh mendapatkan anugerah-Mu, boleh duduk bersama-sama dan menikmati perayaan dari Natal yang ada di dalam tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa 1-2 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami mohonkan kiranya Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, dan mencerahkan hati pikiran kami ketika kami membaca sebagian firman-Mu dan merenungkannya, agar supaya malam ini, sore ini, kami semua boleh pulang dengan sebuah perubahan di dalam paradigma dan dalam hidup serta hati kami masing-masing. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kan naiknya itu bunyi yang biasa ini kan. Mic ini aja. Bunyi. Bapak Ibu, saya akan bacakan Matius pasal 2 ayat 12 yang menjadi tema kita, dan saya berharap habis itu Bapak Ibu membacanya sekali lagi. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, orang-orang Majus itu, ke negerinya melalui jalan lain. Sama-sama. 1, 2, 3. Baca ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan Yesus, saya ingat ada sebuah cerita yang sebenarnya ini merupakan tradisi bangsa Jepang di zaman Bahari, zaman dulu, di mana orang-orang Jepang zaman dulu itu kalau orang tuanya sudah tua, sudah tidak lagi produktif, sudah sakit-sakit, sudah lemah dan tidak berdaya, biasanya itu wajib dibawa oleh anak itu ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya dan diletakkan di tengah hutan, dikasih sangu, air, dan sedikit roti sampai ibu itu meninggal dunia di tempat pembuangan itu. Nah, suatu kali ada satu cerita, seorang pemuda membawa ibunya yang sudah tua renta. Ya, kalau sudah tua renta biasanya badannya pasti agak kurus gitu ya. Dan dia bawa jauh dari rumahnya dengan maksud supaya ibunya tidak kembali atau tidak ditemukan oleh orang lain. Dia mulai naik gunung, turun, naik, turun, naik, turun. Dan entah sudah berapa jauh dia sudah meninggalkan rumahnya. Lalu dia meletakkan ibunya itu di atas sebuah batu dan berkata kepada ibunya, "Mama, minta maaf, Mama tinggal di sini dan saya pulang. Jaga diri baik-baik." Mamanya dengan wajah yang senyum berkata, "Iya nak, hati-hati." Dan itu sudah menjelang sore maghrib. Dan mamanya tahu pasti ini sudah sangat jauh, karena mamanya jauh lebih tua dari dia dan sudah punya pengalaman ya untuk berada di lokasi itu, dan dia tahu pasti ini sangat jauh sekali, dan itu membuat ibunya khawatir anaknya pasti tidak bisa pulang dengan cepat. Lalu ibunya bilang sama anaknya, "Nak, kamu jangan khawatir untuk pulang. Setiap jalan yang kamu lewati tadi itu Mama sudah ambil daun. Waktu kamu gendong Mama, Mama ambil daun dan Mama letakkan di sepanjang jalan itu. Jadi kalau kamu jalan pulang, ikuti saja jalan itu.
dan pasti kamu sampai di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Lalu anak ini kaget. Ya, dia mau buang mamanya dengan tujuan supaya dia tidak terganggu dengan orang tua yang sudah tidak punya daya apa-apa ini. Tetapi dalam saat-saat akhir justru mamanya mikirin tentang dia, mikirin keselamatannya dia, mikirin jalannya dia pulang. Dan apa yang terjadi? Anak ini kemudian menggendong ibunya kembali pulang, bawa ke rumah. Dan sejak itu tradisi ini berakhir dan tidak ada lagi di bangsa Jepang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan hidup kita itu mirip dengan pemuda ini. Kita bisa pergi kemana saja. Kita bisa melakukan perjalanan kemana saja. Tetapi terkadang kita lupa jalan untuk kembali. Bahkan kita jarang sekali bisa mengetahui jalan yang tepat untuk bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Peristiwa tentang jalan ini kita dapatkan cerita dari tentang orang Majus yang meninggalkan tempat mereka, di mana Alkitab mengatakan mereka berasal dari daerah timur. Dalam penafsiran Alkitab, daerah ini saat ini kurang lebih Irak, negara Irak sekarang. Dan itu jauh sekali. Jauh sekali. Mereka bukan hanya melewati padang pasir saja. Mereka juga pasti melewati lembah-lembah. Mereka pasti melewati kota-kota. Mereka pasti akan melewati berbagai macam resiko-resiko yang begitu tinggi untuk sampai ke Bethlehem. Nah, menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara, ada apa dengan orang-orang Majus ini yang begitu bertekad untuk menemukan seorang raja yang baru lahir di Bethlehem? Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Majus ini bukan sekelompok orang sembarangan. Ya, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu falak, ilmu perbintangan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang kerjanya memang meneliti, melihat fenomena alam, dalam hal ini bintang. Ya, saya pernah belajar tentang ilmu alam falak ini dan ternyata memang jumlahnya bintang-bintang itu bukan 1000, 2000, miliar. Dan juga luasnya, besarnya itu sekian miliar kali bumi kita ini. Jadi bisa dibayangkan alam semesta kita ini begitu luas dengan miliaran bintang-bintang yang bergerak ke sana kemari tanpa bertumburan. Fenomena ini yang diteliti oleh para ahli ini, orang-orang Majus ini. Mereka adalah orang-orang yang berintelektual, orang-orang pandai. Nah, mereka orang terpandang di komunitas mereka. Mereka orang yang bukan kekurangan. Mereka orang yang boleh saya katakan cukup kaya. Dan terbukti ketika mereka menemukan bayi Yesus, yang mereka persembahkan itu bukan coklat, bukan permen, ya, bukan gelas begitu, tetapi emas, kemenyan dan mur. Tadi di tayangan itu ada lambang-lambang. Emas itu berhubungan dengan apa? Kemenyan itu berhubungan dengan apa? Mur itu berhubungan dengan apa? Dan mereka ini bukan bangsa Israel, bangsa yang ditentukan menjadi bangsa pilihan Allah. Mereka ini bangsa di luar bangsa Israel. Tapi ketika mereka membawa persembahan, bukan kebetulan kalau persembahan-persembahan itu menyangkut dengan jati diri Kristus, yang di satu saat jadi raja, tetapi di saat yang paling akhir dia jadi kesakitan di atas kayu salib. Makanya waktu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus. Itu lambang kematian, ya, yang akan ditanggung oleh Tuhan. Dia raja, tapi dia juga harus mati di atas kayu salib.
Dan hebatnya orang-orang Majus yang bukan bangsa Israel ini menyampaikan 3 hadiah besar ini yang menyangkut dengan atribut Tuhan sebagai raja nantinya. Sekaligus juga sebagai seorang doulos, seorang hamba yang menderita di atas kayu salib. Saudara-saudara, kehadiran orang Majus ini juga menandakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang miskin saja, tetapi orang-orang intelektual juga membutuhkan keselamatan. Orang-orang kaya juga membutuhkan keselamatan. Orang-orang yang pandai pun juga membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kadang, maaf, orang kaya merasa puas dengan kekayaannya, ya, dan tidak butuh Tuhan, tidak butuh keselamatan. Kenapa? Dia merasa cukup, hidup di dunia sudah enak. Dan saya ingat sekali ketika saya pelayanan di satu kota di Jawa Timur, Kediri, kota tahu. Ketika saya penginjilan di satu jemaat yang baru saja meninggal, kita datangin anaknya. Waktu diinjili oleh ibu-ibu, dia dengan sombong berdiri dan dia tepuk dompetnya. Dia bilang dalam bahasa China, "Wo kalau tidak miskin, wo tidak mau percaya dengan Tuhan." Dia bilang, "Saya kalau tidak miskin, untuk apa percaya Tuhan? Selama saya masih ada uang, saya masih bisa berdikari." Saya diam. Ya, dalam hati orang ini, wah, sombong betul ini. Ya, tapi ketika giliran saya bicara, saya menggunakan satu metode EE namanya. Ya, evangelism exploit, meledakan penginjilan. Saya tanya, kalau hari ini Anda mati, Anda percaya masuk surga? Saya lihat dia melongo, diem, tak bicara apa. Dan saya bilang, kalau hari ini mau kamu mati, masuk surga, ketemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, kenapa saya izinkan kamu masuk surga? Dia melongo lagi. Dan melongonya lebih besar. Kalau tadi mungkin cuma 5 cm, ini 10 cm. Dia tidak bisa jawab. Dia pikir urusan surga itu cukup dengan uang. Dia pikir urusan keselamatan itu cukup dengan kekayaannya. Tetapi ketika saya sampai pada poin, kalau engkau meninggal dunia hari ini, yakin gak masuk surga? Dan dia tidak bisa jawab. Orang kaya terkadang lupa dengan keselamatan, lupa dengan masa yang akan datang. Oleh sebab itu orang kaya pun juga perlu keselamatan di dalam Yesus. Orang pintar pun juga perlu keselamatan di dalam Yesus. Sehingga kalau kita melihat peristiwa Natal, Tuhan pergi dan mengabarkan tentang kehadirannya di tengah-tengah dunia ini kepada para gembala. Juga kepada orang yang kaya raya, pintar, para Majusi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja untuk menemukan jalan keselamatan, jalan menuju Bethlehem, orang-orang Majus ini harus menempuh perjalanan yang penuh dengan resiko, yang sangat berbahaya sekali. Tetapi apapun resikonya, mereka tetap berjalan. Kenapa? Karena dalam penelitian mereka, ada satu bintang yang spesial yang menuntun mereka. Dan mereka yakin sekali bahwa bintang yang spesial ini bukan sembarang bintang. Tapi memang ini satu bintang yang dianugerahkan kepada mereka untuk menuntun jalan mereka. Dan bintang itu pasti adalah bintang yang digerakkan oleh Tuhan. Sehingga mereka dengan sangat-sangat teliti, dengan sangat-sangat kuat, terus mengikuti tuntunan bintang itu. Dan perjalanan mereka itu tidak kurang dari 1-2 bulan. Berbulan-bulan dari Irak bisa sampai ke Bethlehem. Ini menunjukkan betapa kekerasan hati mereka untuk mengikuti
Jalan yang sudah Tuhan sediakan itu begitu hebat dan luar biasanya. Dan pada akhirnya mereka dapat menemukan bintang itu. Lalu apa hasilnya? Apa yang terjadi kemudian ketika mereka menemukan tempat di mana bintang itu berhenti? Catatan di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan mereka bersuka cita. Ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Terbayar upaya mereka, rasa lelah mereka, biaya yang sudah cukup besar mereka keluarkan terbayar. Dengan kata lain, tidak sia-sia apa yang mereka sudah lakukan untuk mengikuti tuntunan Tuhan melalui bintang itu terbayar. Yang mereka dapatkan adalah sukacita. Dan ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan kekristenan kita. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, mungkin berat, mungkin salib, mungkin penuh dengan air mata, mungkin sepertinya tidak ada harapan. Tetapi pada satu titik, kita pasti akan menemukan sukacita yang luar biasa. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, ketika mereka sudah temukan tempat tinggal daripada Tuhan Yesus, mereka tidak ragu-ragu. Dikatakan mereka langsung masuk ya ke dalam rumah itu. Kalau saya mungkin jadi ahli, lalu kemudian di dalam analisa saya, oh ini bintangnya menunjukkan bahwa ada raja ini. Raja ini pasti lahirnya di kerajaan. Pasti lahirnya di satu istana yang besar. Tapi kalau raja yang saya bayangkan dalam analisa saya, tahu-tahu ternyata tinggalnya di gubuk. Itu pasti menimbulkan sebuah prasangka yang negatif. Pasti saya ragu-ragu. Benar atau enggak ini? Ya, jangan-jangan salah ini. Ya, ini sama dengan kalau menggunakan Google Map ini. Ya, orang kalau ke tempat saya itu selalu jalannya salah. Ya, jalannya salah. Saya kemarin ke daerah Kalbar, ke Darit. Itu di Google Map-nya itu sepertinya benar, tapi dia melambung begini. Ya. Jadi yang biasanya 3-4 jam sampai di tempat itu jadinya hampir 6 jam. Dia melambung. Dan saya bilang sepertinya bukan jalan ini. Kalau yang lalu cuma setengah jam dari Simpang 3 Bengkayang. Tapi ini kok lama sekali. Habis itu dia tanjakan terus. Jalannya sepi, sempit lagi. Dan lubang-lubang luar biasa. Dan kemudian ketemu rumah kami tanyakan. Oh jalan terus saja Pak. Tapi begitu jalan lagi enggak ketemu lagi. Jalan tanya lagi orang, oh Bapak Kanoja, nanti sampai di Pasar Darit, belok kiri. Loh, dalam hati saya Pasar Darit. Saya tanya, kalau gitu lewat Angkaras ya Pak ya? Iya lewat Angkaras. Ternyata kita sudah melambung. Harusnya cuma begini aja, dia jadi begini. Saya bilang, waduh. Sebenarnya saya bersyukur ya, karena saya ini tidak bisa baca Google Map. Ya, saya buta sekali dengan itu. Yang buka Google Map bilang, ini udah benar jalannya. Saya bilang enggak. Karena saya tahu sekali jalannya tidak begini, tidak tanjakan begini. Dan sangat dekat, jalannya bagus sekali. Ini jalannya udah tanjakan, gelap, sempit, nggak bagus lagi. Dan sangat jauh sekali. Ternyata memang dia melambung begini. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan hidup kita seperti ini, hampir seperti ini. Dan ketika orang-orang Majus ini menemukan rumah tempat kediaman Tuhan Yesus, mungkin mereka ambruk, mungkin mereka kecewa sekali. Aduh, kok tidak seperti ekspektasi saya ya, tidak seperti apa yang menjadi analisa kami ya. Kok rumahnya kok kecil, ini raja apa nih? Ya, tapi ketika mereka temukan, mereka sukacita sekali. Dan ayat 11 mengatakan, tanpa ragu-ragu mereka memasuki rumah itu.
Kemudian mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Yang kalau dalam analisa manusia, aduh ternyata bayinya kok bukan pakai mahkota. Tempat tidurnya bukan tempat tidur yang mahal. Ya, ayah ibunya ternyata kok miskin. Nggak ada pandangan itu. Nggak ada keraguan itu sama sekali. Mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Dan yang selanjutnya mereka mempersembahkan harta yang terbaik dari milik mereka. Selesai? Tidak. Karena di dalam catatan ayat ke-12 dikatakan mereka di dalam mimpi mendapatkan peringatan supaya pulang kembali tidak melalui Herodes tapi kembali ke jalan yang lain. Ini orang-orang intelek loh. Di sini kita bisa melihat ada dua hal yang cukup berbeda. Kalau intelek itu dia menggunakan rasionya, dia menggunakan analisa-analisa dia untuk mengkalkulasi apa yang ada dan membuat pembuktian-pembuktian. Sehingga terkadang kalau orang intelektual dia menanggalkan hal-hal yang sifatnya emosional atau perasaan. Apalagi yang sifatnya mimpi. Mereka pasti bilang, oh itu bunga tidur saja. Tapi dalam hal ini kita lihat, mereka tidak hanya bisa menganalisa dengan menggunakan kekuatan pikirannya saja. Tapi mereka ketika ada mimpi yang mengatakan jangan kembali ke Herodes tapi pakai jalan lain. Mereka taat. Ada satu perkara yang perlu saya dan saudara renungkan baik-baik. Apa yang membuat mereka yang bukan bangsa Israel ini taat dengan mimpi yang mereka terima pada malam hari sebelumnya? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kalau sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, cuman pikirannya, intelektualnya saja yang bermain. Tapi kali ini ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, inteleknya dan emosionalnya itu dua-dua bermain. Inteleknya dilengkapi oleh emosionalnya, emosionalnya juga dilengkapi oleh intelektualnya. Sehingga kekristenan yang model seperti ini menjadi kekristenan yang sangat profesional di bidangnya. Hari ini banyak orang yang sudah mulai meninggalkan gereja, saudara. Karena gereja dianggap sudah lagi tidak menjadi tempat yang nyaman. Saya sudah ingatkan beberapa kali di gereja. Saya kemarin gereja di Kalbar, gereja khotbah Natal 3 kali. Saya mau ingatkan saja bahwa hari ini ada satu gereja baru yang berdiri di Amerika. Dan gereja ini lucu. Namanya gereja ateis. A itu tidak, teis itu Tuhan. Gereja yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi lucunya mereka pakai kata gereja. Sementara gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Ya, dan rata-rata mereka yang ada di kelompok gereja ateis ini adalah orang-orang Kristen yang kecewa dengan gereja. Yang keluar dari gereja dan bikin gereja baru, gereja ateis. Dan ini sangat diminati sekali oleh orang-orang tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, pintar dan tidak pintar. Dan biasanya gerakan-gerakan seperti ini fenomenal. Dia akan sangat cepat sekali berkembang. Mungkin tahun-tahun yang akan datang udah masuk ke Indonesia. Karena orang Indonesia paling suka ikut-ikutan. Ya, tahun 80-an dulu ada tertawa dalam roh. Orang Indonesia semua ke Kanada. Ya, ibadahnya cuma tertawa saja. Habis itu sudah ada lagi, karena itu sifatnya fenomena saja. Nah, yang fenomena-fenomena begini yang disukai oleh banyak orang-orang Kristen. Terus kita kembali, orang Majus, mereka adalah orang-orang yang intelek, tapi ketika di satu saat mereka bertemu dengan Tuhan di dalam mimpi, mereka taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka taat untuk dituntun di satu jalan yang berbeda dengan jalan yang tadinya mereka lewati.
Kalau saya mungkin jadi orang maju, saya pikir saya sudah lewatin kok. Saya sudah punya pengalaman, berbulan-bulan saya lewati jalan itu juga. Apa yang salah dengan jalan itu? Nggak ada yang salah. Nyaman lagi. Kalau dua kali dilewati tambah nyaman, tambah tahu lah. Tambah kenal dengan jalan itu. Tapi ada alasan yang terpenting ketika dalam mimpi ini dikatakan jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali ke jalan yang lama itu. Kenapa? Ada satu tragedi besar yang bisa terjadi kalau dia kembali ke jalan yang sama. Yang pertama, pasti nyawanya akan terancam. Ya, karena Herodes itu waktu tanya-tanya ke dia, ke mereka, pura-pura sebenarnya. Ada satu perasaan disaingi. Ada satu perasaan takut bahwa ada raja lain yang bisa menumbangkan wibawa dia sebagai raja Israel pada waktu itu. Sehingga dia minta supaya orang Majus kalau sudah selesai, tahu tempatnya, datang, saya juga mau nyembah dia. Dan itu terbukti ketika orang-orang Majus tidak kembali, dia marah dan kemudian memerintahkan kepada seluruh tentaranya, supaya setiap anak bayi berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Dan berapa banyak orang anak-anak kecil yang mati? Banyak sekali. Ribuan anak-anak yang mati dan ribuan ibu-ibu yang berteriak menangis melihat anaknya dibantai. Ya. Jadi resikonya besar. Kemungkinan mereka mati dibunuh, tapi kemungkinan yang terbesar adalah bayi Yesus mendapatkan ancaman yang luar biasa. Walaupun mungkin secara iman Kristen kita nggak mungkin. Ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada bahaya besar di sana. Di jalan yang lama itu ada tragedi besar yang akan menimpa mereka dan menimpa raja yang baru lahir ini. Kalau orang Majus ini menggunakan pikirannya saja dan tidak menggunakan emosionalnya, perasaannya, nggak mungkin lah. Ya, kita sudah lewat situ, kita ada pengalaman, kembali aja. Mungkin saja hari itu akan ada sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan oleh dunia. Tapi orang Majus ini reaksinya yang paling terakhir ini dikatakan mereka taat. Walaupun mereka tidak tahu jalan itu. Walaupun mereka mungkin harus mencari lagi, berupaya lagi untuk menelusuri jalan yang baru, tapi mereka taat. Karena mereka percaya kalau yang berbulan-bulan saja mereka menemukan bayi Yesus, dan ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, maka jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka pasti akan lebih baik lagi. Dan itu yang terjadi di dalam realitanya orang-orang Majus ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini memberikan kepada kita stimulus rangsangan bahwa ketika seseorang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia harus taat. Ketaatannya itu akan membawa dia bisa mengarungi sebuah jalan yang berbeda dengan jalan yang lama. Ketaatan seseorang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu akan membawa dia mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang baru, yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman hidupnya yang lama. Seringkali kalau di sekolah Alkitab itu biasanya kami anak-anak tingkat 1 ada satu malam namanya malam misi, malam kesaksian. Dan itu tiap malam Jumat itu kami diminta supaya bersaksi. Kesaksiannya adalah kenapa kita masuk sekolah Alkitab. Bagaimana proses dari kehidupan yang baru. Macam-macam dah. Ada yang cerita dulu dia jahat, ya, dia preman, badannya tato semua, ya. Tatonya macam-macam. Kalau yang preman sekarang kan naga, Raja Wali, tatonya dia tikus, cacing, gitu ya. Wah, pokoknya sangar lah. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia bukan lagi seorang preman, pelayan. Ada yang bersaksi lagi, oh dulu dia itu suka benci orang, suka ngomongin orang. Tapi ketika dia percaya Yesus, berjumpa pribadi dengan Yesus, dia sudah tidak lagi berbicara orang lain. Dia sudah lagi tidak membenci orang lain. Tapi yang selalu mengalir adalah
mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Dan saya ketika mengalami kehidupan yang baru, saya waktu itu di Jawa, saya pengen pulang, cepat-cepat pulang. Karena yang saya paling ingat adalah ibu saya. Ya, saya mau minta ampun sama dia. Saya minta maaf sama dia. Kenapa? Waduh, saya dulu ingat sekali. Ya, dalam sejarah hidup saya mungkin tidak ada di sini ya. Saya pukul ibu saya dengan bata itu, dengan tehel zaman dulu itu kan tehel apa itu, semen itu. Saya hantam di sini dan bocor darah. Nah, itu yang terus menghantui saya. Makanya ketika saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi, saya bilang saya mau pulang. Saya mau minta ampun sama orang tua saya. Iya. Karena itu yang membuat saya tidak bisa tenang. Nah, sejak itu saya mulai memperlakukan ibu saya secara berbeda. Berbeda. Ya, jalan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara untuk dilalui itu jalan yang harusnya membuat kita berubah. Kalau selama ini mungkin kita orang yang suka membenci, maka ketika berjumpa dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam kebencian. Kalau selama ini kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemarahan, maka ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita harusnya penuh dengan kelemah lembutan. Kalau kita dulu waktu hidup lama, egois, dan tidak mau kalah, maka ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, harusnya kita memiliki hati yang rela berkorban. Kalau dulu kita adalah orang yang malas-malasan, maka ketika berjumpa dengan Tuhan harus terbalik. Harus menjadi orang yang rajin. Kalau dulu kita apatis, masa bodoh dengan gereja, masa bodoh dengan pelayanan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, jalan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan yang mana kita harus semangat dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Sehingga tidak salah ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya di dalam Yohanes 16 ayatnya yang keempat. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dia memberikan statement yang sangat tepat, kuat, bahwa dia jalan. Ketika saya dan saudara memilih jalan bersama dengan Tuhan, maka jalan itu akan membawa kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan membawa kita kepada hidup. Hidup yang kekal. Sehingga kalau hari ini saudara-saudara kita berkumpul seperti ini, mungkin ada sekitar 50 orang, jalan bersama dengan Tuhan, dan jalan yang kita tempuh jalan yang benar, jalan yang kita tempuh bersama-sama dengan Tuhan, jalan yang membawa kita hidup. Satu saat nanti, ketika kita akan meninggalkan dunia ini satu persatu, kita pasti akan bertemu di surga nanti. Amin. Karena jalan kita adalah jalan pilihan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya mengambil jalan pilihan Tuhan yang berbeda dengan jalan pilihan kita, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan. Oleh sebab itu, sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa Natal ini seharusnya mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan datang untuk memberikan cara hidup yang baru, jalan hidup kita yang baru, jalan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada petang ini kami sudah merenungkan sebagian firman-Mu yang menjadi tema Natal tahun 2022. Tema gereja-gereja se-Indonesia. Maka pulanglah mereka ke tempat mereka menuju jalan lain. Tuhan, Engkau memberikan jalan kepada kami, dan jalan yang Engkau sediakan adalah jalan yang baik, jalan yang hidup, jalan yang benar,
dan jalan satu-satunya menuju kepada surga. Tuhan, kami berterima kasih untuk renungan ini, dan biarlah ini boleh menjadi rema yang meneguhkan hidup rohani kami di dalam Yesus Kristus, untuk boleh kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ada hal-hal yang selama ini kami jalani di dalam cara hidup kami, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang memalukan Tuhan, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, baik hati, pikiran, dan perbuatan kami mohon Tuhan ampuni kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk memilih jalan Tuhan, jalan yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh dengan pengorbanan ya Tuhan. Jalan di mana kami berubah ya Tuhan, dari tidak melayani menjadi orang-orang yang melayani. Supaya dengan demikian ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dari waktu lepas ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Erwin yang sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita akan bawa persembahan kita. Nanti dimohon kesediaan Bapak Pendeta Erwin kembali untuk memimpin kita dalam doa penutup sekaligus doa persembahan. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita mengangkat pujian mengatakan selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar yang berdiri ke surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Baik, yang ketiga, orang majus datang turut bintangnya. Orang majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Orang majus datang Orang majus datang turut bintangnya,
selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Teruslah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau sepanjang hidup kami ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah terus-menerus hadir di dalam hidup kami. Dan kalau pada malam hari ini kami boleh kembalikan sebagian kecil dari apa yang menjadi milik Tuhan. Itu semata-mata ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk boleh menjadi orang yang memberi. Dan biarlah ya Tuhan apa yang sudah kami sampaikan dalam persembahan ini, Tuhan boleh pakai dan Tuhan berkati sehingga dipergunakan dengan maksimal di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke pekerjaan kami, dan juga di dalam seluruh sosialisasi kami dengan masyarakat lainnya. Biarlah Engkau jadikan kami alat-Mu yang senantiasa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang dahsyat dan besar dari anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dan menanggung derita, menanggung dosa kami, bahkan sampai mati di atas kayu salib, dikuburkan tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian dan keluar sebagai pemenang, serta penyertaan Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam Roh Kudus menyertai kami, menghiburkan kami, menguatkan kami di dalam menghadapi masa depan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan selamat Natal. Tuhan berkati kita semuanya. Selesaikan lagi.